Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rodiah dengan nomor NIM 21010044061, kelas PLB 2021B, Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dengan materi yang berjudul Berpikir Komputasi atau Computational Thinking. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi berpikir komputasi. Menurut STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika mendefinisikan bahwa berpikir komputasi atau computational thinking yaitu seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah selain kompleks menjadi langkah-langkah kecil, kemudian mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi. Kemudian menurut Wing, tahun 2006 halaman 33 mengemukakan bahwa berpikir komputasi atau computational thinking melibatkan pemecahan masalah, perancangan sistem, memahami perilaku manusia dengan berkaca pada konsep-konsep dasar ilmu komputer. Sehingga berpikir komputasi atau computational thinking mempunyai dua definisi, yaitu yang pertama, berpikir komputasi merupakan cara, proses, dan metode berpikir yang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi, yaitu berpikir dengan logika, melaksanakan sesuatu secara step by step atau selangkah demi selangkah, serta menentukan keputusan jika menemui dua kemungkinan yang berbeda. Yang kedua, berpikir komputasi adalah cara pemecahan masalah yang disusun untuk bisa menyelesaikan dan diterapkan pada komputer dan manusia, sehingga melibatkan sekumpulan keahlian dan teknik pemecahan masalah yang digunakan pengembang perangkat lunak dalam menulis program aplikasi komputer. Selanjutnya adalah sejarah istilah computational thinking. Yang pertama, istilah computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Pada tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman kepada kurikulum sekolah dasar dan menengah dengan tujuan mencetak pekerja software atau programmer secara masif, serta mengenalkan computational thinking sejak dini pada siswa. Tidak hanya itu, pemerintah Inggris percaya bahwa computational thinking atau CT dapat membuat siswa lebih cerdas sehingga mereka lebih memahami teknologi yang berada di sekitar mereka. Kemudian, pada tahun yang sama, lembaga non-profit dari Amerika, Code.org, melaksanakan acara untuk mempromosikan manfaat dari belajar pemrograman. Program ini juga didukung oleh Bill Gates dan Mark Zuckerberg serta Jack Dorsey. Setelah itu, pada abad ke-21, Google turut memfasilitasi guru agar dapat menguasai computational thinking yang merupakan salah satu kecakapan yang diterapkan pada peserta didik melalui kursus online. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai metode berpikir komputasi yang digunakan programmer dalam menulis program. Berpikir komputasi bermakna tentang metode berpikir yang digunakan programmer ketika menulis program. Beberapa metodenya yaitu antara lain 1. Decomposition merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau lebih kecil hingga menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Sehingga metode ini memiliki kemampuan memecah data, proses, atau masalah. Misalnya memecah drive atau direktori pada komputer berdasarkan komponen penyusunnya. Selanjutnya yang kedua yakni pattern recognition, merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan mengenali kesamaan maupun perbedaan pola dalam serta antar masalah yang ingin dipecahkan. Sehingga data yang digunakan akan beraturan dengan dibuat prediksi dan penyajian data dengan baik, misalnya mengenali pola file dokumen dan file sistem. Kemudian yang ketiga adalah abstraction,
merupakan metode yang digunakan untuk melihat suatu permasalahan secara mendasar, yang digunakan untuk melihat jangkauan luas yang lebih penting dengan melakukan generalisasi dan identifikasi prinsip-prinsip yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan, sehingga mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan, misalnya menempatkan file sistem di folder Windows. Kemudian yang nomor 4 yakni algorithm design, merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem, sekuen, maupun langkah-langkah solusi yang diterapkan secara menyeluruh pada pola yang sama, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, maka dapat lebih efisien dan efektif. Misalnya, bagaimana langkah mencari file dokumen yang terdapat dalam komputer. Selanjutnya yakni mengenai karakteristik berpikir komputasi atau computational thinking. Yang pertama adalah formulating. Karakteristik ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah komputer atau piranti lainnya. Yang kedua adalah organizing and analyzing. Karakteristik ini dapat digunakan untuk mengkategorikan, menstrukturkan, dan mengorganisasikan dalam menganalisis data. Yang ketiga yakni representing. Karakteristik ini digunakan untuk menafsirkan data dengan abstraksi pada simulasi atau model. Dan yang keempat adalah automating. Karakteristik ini digunakan untuk memberikan solusi secara otomatis dengan algoritma yang dibuat. Kemudian yang kelima yakni ada identifying, analyzing, and implementing. Karakteristik ini digunakan untuk melaksanakan analisis, identifikasi serta penerapan untuk mengatasi masalah dengan berbagai metode, cara, serta tahapan yang efektif. Yang keenam yakni generalizing and transferring. Karakteristik ini dapat dilaksanakan untuk generalisasi masalah dan solusi untuk berbagai topik, isu, serta masalah yang berbeda. Berikutnya adalah tahapan dasar jika terdapat masalah dalam berpikir komputasi, yaitu 1. Melakukan identifikasi masalah. 2. Penetapan masalah. 3. Melaksanakan pengujian kembali pada masalah. 4. Membuat implementasi melalui sebuah persiapan dan rencana. Kemudian yang kelima yakni mengetahui resiko yang akan didapatkan. Adapun cara mengasah berpikir komputasi atau computational thinking. Cara mengasah berpikir komputasi dapat dikenalkan sejak usia dini dan dilatih secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan usia. Caranya yaitu 1. Melakukan latihan untuk memecahkan masalah dengan cara berdiskusi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melakukan latihan pada soal-soal yang mirip dan akan direpetisi secara terus-menerus dengan kompleksitas yang bervariasi dan berstandar. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan berpikir komputasi atau computational thinking. Yang pertama adalah dapat membuat seseorang mampu merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Dapat memudahkan untuk mengelola data. 3. Dapat melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai cara yang efisien dan efektif. 4. Dapat menerapkan efisiensi untuk problem solving. 5. Memberikan rasa percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. Kemudian yang keenam yakni memiliki toleransi terhadap ambiguitas. 7. Mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi guna mencapai tujuan yang sama. Dan 8. Mampu berhubungan dengan masalah yang bersifat open-ended. Selanjutnya adalah kelemahan berpikir komputasi atau computational thinking. Kelemahannya yaitu tidak mempunyai pemikiran unik yang dapat membantu dalam pemecahan masalah atau problem solving karena metode penyelesaian persoalan menggunakan teknik ilmu komputer. Kemudian, pengembangan sistemnya dalam menyelesaikan suatu repetisi telah dilakukan dari zaman dahulu. Sehingga, jika kita melihat sejarah revolusi industri manusia,
Maka, hal tersebut telah dilakukan pada tahap revolusi industri awal, sehingga semua hal yang ada dalam berpikir komputasi atau computational thinking sudah terdapat dalam pendekatan itu. Selain itu, pendekatan saintifik memiliki tools-tools yang jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan berpikir komputasi. Maka dapat dikatakan bahwa berpikir komputasi tidak lebih dari sekedar turunan dan cabang pemikiran yang dihasilkan dari pendekatan saintifik pula. Selanjutnya, penerapan berpikir komputasi atau computational thinking dalam pengembangan aplikasi. Dalam kebutuhan aplikasi akan menimbulkan masalah yang harus dipecahkan agar aplikasi tersebut dapat dioperasikan dengan baik. Contohnya, bagaimana input dari user harus diverifikasi validitasnya, seperti saat mengisi form isian wajib diisi apabila tidak diisi, maka aplikasi tidak dapat memprosesnya. Yang selanjutnya adalah penerapan berpikir komputasi atau computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Ketika menunggu antrean, maka terdapat sistem yang mengatur permasalahan keadilan dan keefisienan dalam menunggu giliran. Yang kedua, adanya sistem manual seperti hukum dan SOP atau standar operasional dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu, penerapan berpikir komputasi atau computational thinking dalam problem solving. Penerapannya yaitu dapat dilakukan saat mendapat masalah dan kita menggunakan computational thinking untuk memecahkan masalah dengan efisien, efektif, dan dengan kecepatan. Namun di balik suatu kecepatan dalam mengerjakan suatu hal terdapat dampak pada produk yang dihasilkan, yaitu kurang tepat akibat percepatan pengerjaan, sehingga hal tersebut juga patut dihindari agar tidak berdampak buruk bagi diri kita ke depannya. Misalnya, pendidik memberikan suatu persoalan dan peserta didik diminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan metode pada masing-masing peserta didik. Akan tetapi, kerap kali terdapat peserta didik yang tidak mampu memulainya sendiri. Itulah hambatan yang dirasakan. Selanjutnya yakni kemampuan minimum yang diharapkan ketika mempelajari tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Yang pertama yaitu adanya kemampuan untuk melakukan dekomposisi masalah dengan cara menganalisa. Yang kedua, adanya kemampuan mengenali pola. Yang ketiga, adanya kemampuan menggeneralisir pola dan mengabstraksi pola. Dan yang keempat, adanya kemampuan perancangan program. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berpikir komputasi atau computational thinking merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu, permasalahan yang terjadi memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti dalam ranah pengetahuan pada komputer dan manusia. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan computational thinking. Maka, dapat meningkatkan keefektifan pada ilmu yang didapatkan dan dapat menentukan pola-pola pada data. Oleh karena itu, computational thinking menjadi hal yang sangat penting menuju kehidupan yang semakin modern. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.